Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam program Obrolan Sore, edisi hari Kamis 8 Juni 2023. Bersama saya Rani Zue hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani Anda dalam program Obrolan Sore. Seperti biasa, kalau hari Kamis kita akan bersama dalam rubrik pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dan di sore hari ini sudah hadir narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum saya sapa dan saya perkenalkan juga di ruang dengar Anda, untuk Anda nantinya dapat bergabung di line telepon 812878 atau di WhatsApp di 081166669975, atau untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik, tanpa berlama-lama pendengar, mungkin saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa satu persatu dulu ya. Ada Bapak Agus Rial SPD selaku Ketua SSK SMP Negeri 24 Padang. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Rial ya, iya. Pak. Iya. Halo, selamat sore. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya di sore hari ini Pak Agus Rial? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Oke. Nah, selanjutnya ada Ibu Hasyuni Harti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Padang. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore kembali nih, Bu. Saya manggilnya kemarin apa ya, Bu? Ibu Uun. Ibu Uun. Oke, Bu Uun. Gimana nih kabarnya, Bu Uun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Rani kita ketemu lagi. Iya. Karena kemarin itu di bulan Februari ya. Iya, bulan Februari. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan Juni. Iya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke. Di sebelahnya ada Angel Lerina Pitaloka ya. OSIS SMP Negeri 24 Padang. Halo Angel, panggilannya Angel ya. Iya Kak. Gimana nih kabarnya Angel? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Sekolah gimana? Lancar ya? Lancar. Dan nantinya kita juga akan menanti kehadiran dari Kak Wanda Lesmana ya, selaku Yayasan Ruang Anak Dunia. Tapi sembari menunggu Kak Wanda juga nih yang bergabung ya, Bu Uun dan Pak Gus Rial, ini kita mungkin akan langsung ngobrol dulu nih di sore hari ini terkait dengan penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 24 Padang. Nah, saya mungkin bertanya awalnya nih, saya akan tanya ke Pak Gus Rial dulu nih sebagai Ketua SSK SMP Negeri 24 Padang. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Gus Rial, seperti apa SSK itu apa sih? Mungkin banyak nih pendengar kita yang belum tahu ya. Boleh silakan Pak Gus Rial. Oke, terima kasih. Boleh didekatkan dengan mic aja Pak. Oke. Iya, sekolah siaga kependudukan ini salah satu program dari BKKBN Pusat ya Bu ya. Ya, di mana kita mempersiapkan generasi untuk siaga masalah kependudukan. Kita tahu itu bahwa di tahun emas 2045 nah kita akan mengalami bonus demografi. Iya. Ya, artinya 70% penduduk kita itu semuanya adalah penduduk yang produktif. Di saat itu maka sejak dini kita mesti menyampaikan kepada siswa supaya paham betul situasi keadaan pada waktu itu. Nah, itulah karena ada konsep siaga di sini, jadi semacam warning bagi kita terkait dengan bonus demografi. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat bonus nih, nah tetapi kemudian generasi muda kita itu tidak kompetitif, artinya pada masa itu, maka bonus tadi tentu akan menjadi beban bagi kita. Nah, itulah makanya kemudian ya BKKBN Pusat yang melalui P2KB Kota Padang itu juga ada semacam program menentukan sekolah siaga kependudukan. Jadi sekolah siaga kependudukan itu adalah sekolah yang berupaya untuk memberikan kepada peserta didik terkait dengan masalah-masalah kependudukan dalam rangka menyambut tahun emas 2045. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasannya sedikit ya Pak Gus Rial. Nah, ini sebelum saya tanya lebih lanjut, ternyata Kak Wanda sudah bergabung di Zoom kita di sore hari ini. Kita akan sapa dulu nih Kak Wanda. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Kak Wanda. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rani. Iya, boleh disapa juga nih Kak Wanda yang ada di Studio Pro 1 RRI Padang. Ada Pak Gus Rial, ada Bu Un.
Dan Angel juga. Iya, selamat sore Ibu Un. Itu guru saya itu. Oke. Lalu ada Pak Gusrial dan adik dari pengurus OSIS ya. Iya. Mohon maaf tidak bisa langsung ke lokasi ya Bu ya. Ya, oke, baik Kak Wanda. Nah mungkin sebelum ke Pak Gusrial kembali nih, saya mungkin ke Kak Wanda dulu yang sudah ada di Zoom nih. Kak Wanda, Ya. penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gusrial juga untuk menyambut tahun emas 2045. Nah ini sebenarnya Benar. visi misi dan tujuan yang mungkin paling intinya untuk penerapan SSK ini di sekolah-sekolah mungkin ya di Sumatera Barat itu seperti apa Kak Wanda? Ya, sekolah siaga kependudukan ini leading sektornya adalah BKKBN. Jadi itu kalau kita lihat nanti ini Kak Rani, setiap OPD atau lembaga pemerintahan di daerah itu, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, itu mempunyai ikon-ikon tersendiri untuk mengintervensi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Nah, ada mungkin pernah kita mendengar sekolah adiwiyata. Iya. Itu leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup. Sasarannya siapa? Kepada anak-anak juga. Lalu ada pula mungkin kita pernah mendengar sekolah tanggap bencana. Iya. Leading sektornya siapa? Itu ada BPBD atau BNPB di tingkat pusatnya. Ada pula kita mendengar sekolah ramah anak. Dan di BKKBN itu ada program untuk sekolah siaga kependudukan yang memastikan setiap instansi di tingkat satuan pendidikan tadi paham betul tentang situasi kependudukan di Indonesia ini. Makanya dia berorientasi kepada bonus demografi. Nah, salah satu yang kami ingin dorong juga untuk di sekolah siaga kependudukan ini adalah memastikan terpenuhinya hak anak, terutama hak anak untuk mendapatkan identitas. Makanya kalau kami lihat beberapa sekolah yang ingin mendeklarasikan sebagai sekolah siaga kependudukan, mereka punya program bagaimana memastikan setiap anak mempunyai akte kelahiran dan kartu identitas anak. Jadi kita bisa lihat di SMP 24, ya kami juga dapat kabar semua anak mempunyai KIA. Kalau yang belum punya KIA, mereka bekerja sama dengan Dinas Dukcapil. Artinya untuk mengembangkan sekolah siaga kependudukan memang betul leadingnya di BKKBN. Tapi untuk memastikan setiap anak tadi terpenuhi haknya, untuk memastikan dia paham dan melek terhadap kependudukan, ternyata perlu peran lintas sektoral. Buktinya itu tadi, akte kelahiran kartu identitas anak itu leadingnya Dukcapil. Iya. Nanti coba tanya ke SMP 24 Padang, apakah selama ini telah bermitra dengan Dukcapil untuk memastikan semua anak punya KIA. Karena untuk di Kota Padang, data yang kami himpun dari Dukcapil, belum sampai 50% anak yang berhak mendapatkan KIA itu mempunyai KIA. Jadi masih banyak. Kalau bicara data anak di Kota Padang ini, di bawah 18 tahun itu ada lebih kurang 350.000 jiwa. Ya, penduduk kita di Kota Padang usianya anak. Yang berhak mendapatkan KIA itu di bawah 17 tahun. Nah, jadi kalau untuk capai nasionalnya memang 50%, tapi kita belum sampai 50%. Harapannya memang dengan SKK ini, sekolah siaga SSK ini, kita juga ingin mendorong nanti sekolah-sekolah yang lainnya bekerja sama dengan lintas sektoral, terutama yang penting aja dulu, memastikan identitas anak itu terpenuhi. Itu di awal dulu Kak Rani. Memastikan hak anak itu terpenuhi. Ini menarik sekali ya Kak Wanda. Tadi juga Kak Wanda sempat menyampaikan bahwa 50% belum terpenuhi berarti dari kuota yang seharusnya ya Kak Wanda. Untuk Kota Padang ya. Untuk Kota Padang ya. Untuk Kota Padang. Nah ini sebenarnya kendala yang paling mendasar tidak terpenuhinya 50% ini apa sih Kak Wanda? Ya, 50% KIA ya, kartu identitas anak. Ini merupakan syarat nih. Seorang penduduk itu kan harus jelas identitasnya. Dia anak siapa, tinggalnya dengan siapa, begitu ya. Nah, KIA ini di Kota Padang belum sampai 50%. Kenapa? Salah satu faktornya adalah masih kurangnya pemahaman semua pihak, terutama orang tua, untuk mengurus KIA si anak. Karena dia beranggapan untuk apa ada KIA, kan sudah ada akte. Padahal kalau ada KIA tadi mempermudah semua anak untuk mengurus urusan kependudukan. Seperti nanti mau ngurus syarat naik tingkat sekolah gitu ya.
mau ngurus nanti contohnya asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Dan banyak lagi hal yang bisa didapatkan oleh itu. Karena kalau anak sudah punya KIA, dipastikan dia sudah punya akte. Karena syarat untuk mendapatkan KIA harus ada akte kelahiran. Nah, ini kami rasa salah satu program aja Kak Rani, dari sekian banyak program untuk mendukung sekolah siaga kependudukan. Oke, baik Kak Wanda. Dan ini sudah sedikit banyaknya ya sudah dijelaskan oleh Kak Wanda di sore hari ini terkait seperti apa SSK itu visi, misi, dan tujuannya. Mungkin saya langsung nih ke Bu Un ya. Ini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Padang yang memang langsung berada di sekolah ya Bu Un. Nah, ini seperti apa Bu Un penerapan dari SSK ini sendiri di SMP Negeri 24 Padang? Ya, terima kasih Kak Rani. Sebenarnya begini Kak Rani, sekolah siaga kependudukan itu dari DP3A P2KB itu sudah dari BKKBN di SK-kan sebenarnya di SMP Negeri 24 Padang dari Februari 2022. Februari. Ya, jadi dari tahun 2022 tersebut kita sudah terdaftar sebagai sekolah siaga kependudukan. Lebih kurang ada 9 sekolah di Kota Padang untuk tingkat SMP yang sudah terdaftar. Nah, pada tahun itu juga kebetulan SMP 31 sudah ikut diperlombakan. Nah, jadi sekolah siaga kependudukan itu diperlombakan. Diperlombakan mulai dari tingkat Kota Padang, tingkat provinsi, dan sampai tingkat nasional. Itu kan untuk memotivasi. Tapi yang intinya seperti kata Pak Ari tadi, itu bagaimana anak-anak kita tersebut, bagaimana murid-murid tersebut paham dengan isu-isu kependudukan. Nah, karena sudah ada datanya terdaftar, maka pas saya masuk ke SMP Negeri 24 Padang Januari 2023, kembali itu dilihat, kembali dipertanyakan, dihubungi Pak Kabid DP3A P2KB Pak Andi, kemudian ada aplikasinya, siap nggak untuk di tahun ini kita untuk dinilai, disiapkanlah apa-apa yang akan menjadi syarat untuk sekolah siaga kependudukan. Ada beberapa syarat Kak Rani. Apa tuh Bu? Uun, boleh disampaikan ya, dijelasin dulu boleh. nih. Jadi yang pertama itu terdaftar. Kita udah terdaftar sebagai sekolah siaga kependudukan. Nah, mau masuk ke paripurna. Nah, untuk mau masuk ke paripurna SSK itu di sekolah kita itu yang pertama harus terintegrasi ke mata pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu guru bidang studi itu sudah harus ya di sekolah kita sudah memberikan materi-materi yang terkait dengan kependudukan kepada anak-anak kita. Nah, itu yang pertama, terintegrasi pada mata pelajaran, semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran ya, Bu? Bisa terintegrasi tentang materi kependudukan. Itu kan banyak sekali ya. Ada stuntingnya, ada tentang isu demografinya, ada tentang genrenya, dan sebagainya, ada KB-nya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di sekolah kita itu harus ada pojok kependudukan. Nah, pojok kependudukan tersebut bisa kita bikin di outdoor, bisa kita bikin di indoor. Di luar ruangan itu kita buat di gazebo. Di sana informasi-informasi tentang kependudukan, dan di sana itu anak-anak kita bisa berdiskusi tentang isu-isu kependudukan. Nah, kita tampilkan di sana nanti beberapa bacaan-bacaan tentang kependudukan, brosur-brosur tentang kependudukan, dan alhamdulillah kita sudah dibina oleh DP3A P2KB. Sudah ada pembinaan ke sekolah kita menginformasikan apa itu sekolah siaga kependudukan. Anak-anak kita berdiskusi di sana. Nah, kita bentuklah duta SSK. Nah, di sekolah kita itu ada duta SSK, ada 10 orang. Ya, 10 siswa ya, 10 siswa termasuk Angel. Anak-anak itu masing-masing ada duta genre, ada duta literasi, ada duta adiwiyata, ada duta isu demografi. Nah, anak-anak itu harus menguasai beberapa yang dipakainya itu. Berarti dalam berarti dalam SSK itu sudah ada 10 duta gitu ya, Bu Un? 18 malah. 18 ya Pak Gus Rial. Nah, anak-anak ini nanti setelah kita ada kerjasama dengan sekolah lain, anak-anak kita itu yang menginformasikannya ke sekolah lain tersebut. Nah, tentang SSK tersebut.
Nah, dan juga ada beberapa indikator-indikator yang perlu kita penuhi dan kita lengkapi, dan itu nanti dimasukkan ke aplikasi khusus pada saat penilaian. Nah, jadi alhamdulillah sekolah kita itu sudah merupakan yang pertama SSK-nya di Kota Padang, dan kemarin juga 2 minggu yang lalu sudah ada visitasi untuk penilaian tingkat provinsi, dan alhamdulillah hari Sabtu kemarin Pak Deputi langsung ya Dalduk dari BKKBN RI sudah mengunjungi sekolah kita, bagaimana penyelenggaraan SSK di sekolah kita. Jadi itu informasinya Kak Rani. Baik. Ini menarik sekali ya, karena tidak semua sekolah berarti di Sumatera, di Kota Padang khususnya ya Bu Un, yang menjadi SSK ini. Ada 9 sekolah tadi ya Bu Un? Yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Berarti ini sekolahnya terdaftar, mendaftar mandiri gitu ya Bu Un? Pada saat 2022 itu DP3AP2KB itu sudah memanggil ada seminarnya, ada dipanggil ada seminarnya, udah diinformasikan. Nah, nanti baru dibina sekolah-sekolah tersebut. Pak Gus Rial, ada tambahan Pak Gus Rial? Mungkin ada sedikit tambahan kali ya dari Pak Gus Rial. Silahkan Pak Gus Rial. Iya, karena ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, ya kita sudah bergerak itu sejak tahun 2022. Intensnya kita bergerak kemudian di bawah kepemimpinan Ibu Un. Mulai dari tahun 2023, di saat kemudian kita mulai menuju ke tingkat provinsi. Itu alhamdulillah tingkat provinsi kita juga masuk ya. Insya Allah ya Bu. Menuju nasional. Ya. Nah, ada 18 duta itu ya, sebagaimana disampaikan tadi, 10 duta SSK, ada 2 duta Adiwiyata, 2 duta literasi, ada 2 duta genre, dan 2 duta isu demografi. Nah, ini semuanya pelajar, semuanya anggota semuanya OSIS, siswa ya itu Pak. semuanya Kak Rani ya. Dan mereka lah yang kemudian ya kita melakukan MOU dengan beberapa sekolah terdekat. Nah, kita lakukan sosialisasi, dan yang mensosialisasikan itu adalah mereka. Intinya apa? Di samping kemudian kita membelajarkan siswa terkait dengan masa depan yang akan dia hadapi kelak di tahun emas itu, lalu kemudian kita juga membelajarkan siswa bagaimana dia bisa speak up, bagaimana dia bisa menyampaikan ide-ide terkait dengan isu kependudukan ini kepada teman-temannya. Nah, kita sudah MOU dengan SMP 11 ya, Bun, SMP 8, SMP 17, kemudian 33, SMP 6. Nah, itu yang kemudian saya menjadi sedikit excited terkait dengan ini. Kenapa? Karena kita mencoba untuk mendidik siswa juga. Di samping mereka membahas isu-isu kependudukan, lalu kemudian mereka tularkan ini kepada sekolah-sekolah bias. Yang insya Allah kemudian kita akan selalu adakan kerjasama dengan sekolah-sekolah itu. Gitu Kak Rani. Jadi di samping kemudian siswa ini kita belajarkan tentang isu kependudukan ini guna menghadapi masa depan mereka kelak. Kemudian ada semacam life skill yang mereka dapatkan ketika kemudian mereka berani membuka diri, mereka berani untuk speak up di depan teman-temannya yang tidak dia kenal, bahkan di sekolah yang lain. Karena itu salah satu yang cukup berat juga untuk anak-anak seumuran anak-anak SMP Pak Gus Rial. Ya, betul Kak Rani. Jadi saya agak sedikit kemarin melihat, wow, ini anak kalau memang betul-betul kita berikan semacam dorongan, motivasi, ini akan muncul anak-anak yang betul-betul mampu beradaptasi, mampu bersosialisasi dengan sangat baik, dan itu merupakan life skill bagi mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, ya kan, jadi hak-hak mereka untuk menyampaikan ide, pendapat dan seterusnya itu kemudian menjadi terbuka Kak Rani. Sangat-sangat positif ini. Iya, kira-kira begitu Kak Rani. Ada lagi tambahan sedikit. Boleh, silakan Bu. Ini dukungan yang besar sekali juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Nah, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang itu sudah banyak sekali dukungannya pada saat penilaian SSK tingkat Kota Padang. Terima kasih banyak itu kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, pada Bapak Kasih Kurikulum, di mana pada saat itu pada penilaian di tingkat provinsi kami juga diminta untuk mensosialisasikan ke se-Sumatera Barat. Jadi kami waktu itu ada Zoom meeting pada tanggal 29 Mei kemarin. Alhamdulillah dihadiri oleh 164 sekolah se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat
SMP dan SMA Sanomia, kepala sekolah beserta anak-anak. Nah, di sanalah banyak beberapa sekolah yang memang belum paham apa itu sekolah siaga kependudukan. Jadi alhamdulillah berkat bantuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kemudian juga Kominfo, sehingga kita bisa Zoom meeting. Nah, itu Karang. Oke. Wah, ini sudah seharusnya memang mewakili nasional lagi ya Bu Un ya. Insyaallah, Karena ini sudah benar-benar mewakili sekolah terutama di Kota Padang gitu ya Bu Un. Ya, Oke, saya langsung ke Angel aja nih sebagai salah satu duta ya Pak Gus Rial Bu Un. Nah, Angel gimana nih penerapan sekolah siaga kependudukan? Nah, Angel kan salah satu mungkin yang mewakili teman-teman ya di sekolah. Nah, nanti juga akan memberikan atau speak up juga di sekolah lain gitu ya Pak Gus Rial Bu. Nah, seperti apa nih Angel? Boleh deh cerita dulu pengalamannya seperti apa gitu. Nah, selama Angel menjadi duta dan juga perwakilan dari berbagai banyak teman-teman Angel di sekolah untuk menjadi salah seorang duta SSK di SMP Negeri 24 Padang, Angel mempelajari ilmu-ilmu baru Kak, tentang apa itu isu demografi, apa itu stunting. Nah, di sana juga Angel juga menerapkan beberapa ilmu tersebut dalam kehidupan Angel dan memberikan contoh yang baik juga kepada teman-teman Kak. Nah, berarti Angel harus update juga ya terkait isu-isu itu ya Angel ya. Iya, Kak. Nah, itu gimana sih cara Angel mungkin ya kan sekolah juga nih harus belajar juga. Nah, tapi harus update juga nih terkait isu. Biasanya dari mana aja sih dapat informasi-informasi itu Angel? Informasi yang didapatkan tentang SSK itu dari guru-guru yang mengajar di mapel-mapel sekolah Kak. Nah, kadang setiap guru mengajar di mapel pelajaran di sekolah, ibu juga mengajarkan tentang gimana misalnya kita belajar IPS, kita belajar tentang dinamika penduduk, demografi. Nah, biasanya ada juga di bidang IPA kita belajar tentang stunting, kesehatan gizi gitu Kak. Oke, berarti ada keterkaitan dengan mata pelajaran yang seperti Ibu Un sampaikan tadi ya. Oke, nah berarti Angel udah pernah juga untuk speak di sekolah-sekolah lain juga ya Angel? Pernah, udah, di mana tuh? Di sekolah mana aja? Di SMP 11, SMP 33 dan SMP lainnya. Nah, itu ngomongin soal apa aja? Soal isu demografi juga atau gimana tuh? Iya. Yang diobrolin di sana gitu. Angel membicarakan tentang ilmu-ilmu yang Angel pelajari di sekolah tadi. Angel mempelajarkannya dan menerapkan, mencontohkan juga kepada teman-teman di SMP lain dan mencoba untuk speak up juga kepada teman-teman Angel. Nah, ini nih yang sebenarnya SSK, ini nih yang arti KB yang sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, teman-temannya dengerin gak tuh? Karena kan wah ini seumuran nih sama kita, kadang gak ada yang mau dengerin ya Pak Gus Rial. Nah, kalau Angel gimana tuh? Ada gak teman-teman yang ya mungkin bercanda atau gimana gitu Angel? Ada Kak. Ada ya, tapi bisa lah ya untuk dikendalikan gitu ya Angel. Oke, baik. Saya kembali nih ke Bu Un. Bu Un kan ini untuk konsep dari SSK sendiri ini kan disesuaikan juga dengan mata pelajaran di sekolah ya. Nah, ini mungkin untuk penyesuaiannya nih dengan mata-mata pelajaran yang ada di sekolah kan mata pelajaran cukup banyak juga ya Bu Un. Ini seperti apa sih kalau di SMP 24 sendiri? Iya. Itu kan dari sejak terdaftar kita sebagai sekolah siaga kependudukan, itu di dokumen 1 itu kan kita ada memiliki syarat perencanaan untuk pembelajaran sudah kita cantumkan di sana bahwa ada kita masukkan tentang siaga kependudukan itu di dokumen 1-nya. Kemudian di mata pelajaran itu pada kompetensi-kompetensi tertentu di mata pelajaran itu ada yang membahas tentang kependudukan. Jadi seperti kata Angel tadi, kalau di IPA itu tentang populasi, ya tentang kesehatan, ya. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah menginformasikannya, itu menyelipkannya dari materi kependudukan ini. Kalau untuk matematika itu misalnya untuk menghitung natalitas, menghitung mortalitas, ya, menghitung kelahiran, menghitung kematian, ya, menghitung imigrasi. Nah, itu juga bisa kita lampirkan. Jadi sudah terimplementasi dia di beberapa mata pelajaran. Nah, apalagi IPS ya. IPS paling banyak ya, mungkin lebih dekat ya Bagus Rio.
jadi mungkin seperti itu, mungkin bisa semuanya pada mata pelajaran apapun. Kalau untuk di prakarya misalnya, itu bisa dengan daur ulang. Nah, itu kan juga merupakan materi dari siaga kependudukan. Nah, jadi dengan hal tersebut, semua mata pelajaran itu bisa kita implementasikan tentang siaga kependudukan tersebut. Oke, baik Bun. Kita kembali ke Kak Wanda lagi ya. Halo Kak Wanda. Iya, ini sudah cukup banyak ya dijelaskan seperti apa konsep dari SSK ini. Nah, ini ada 9 sekolah ya tadi Kak Wanda untuk tingkat SMP aja ya Bun. SMP. Untuk tingkat SMP di Kota Padang yang SSK nih Kak Wanda, ini kemungkinan adanya sekolah-sekolah lain juga yang menjadi SSK ini seperti apa Kak Wanda? Ya, kalau kami ini melihat sebagai role model ya. Sebelumnya telah didahului oleh SMP 31 sepengetahuan kami, dan sekarang ada SMP 24 yang sudah mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Nah, isu-isu kependudukan memang sejak sedari dini itu diberikan kepada anak-anak ya, terutama tadi ada Angel ya. Tentu kita akan merasa senang ketika seorang Angel bicara tentang stunting. Nah, bagaimanapun sekarang permasalahan kependudukan bagi usia produktif itu adalah masalah gizi. Ya kan, betul ya Angel ya? Nah, 1/3 dari penduduk di Indonesia, jadi kalau kita bicara data ini Kak Rani ya, jumlah penduduk Indonesia ini 280 juta sekian jiwa. 1/3-nya itu adalah usia anak di bawah 18 tahun, lebih kurang hampir 90 juta jiwa. Nah, 1/3 penduduk inilah nanti yang tadi dikatakan oleh Pak Gus dan Bu Un, itu akan menduduki puncak-puncak bonus demografi yang diprioritaskan atau diperkirakan di puncaknya di 2045 nanti. Nah, ketika itu kita duduki, maka pertanyaan mendasarnya, siapa yang akan memimpin bangsa ini? Ya, anak-anak hari ini. Nah, Bapak Ibu yang hari ini memberikan mereka kesempatan tampil itu, ya jembatan bagi mereka nanti. Dan dipastikan Bapak Ibu sudah dikategorikan lansia. Jadi sangat menarik sekali ketika isu kependudukan ini harus dibicarakan dari sedini mungkin dan harus terintegrasikan kepada kurikulum mata pelajaran. Tidak hanya bicara stunting sebenarnya Kak Rania, isu-isu seperti masalah kekerasan seksual terhadap anak. Jadi bisa jadi saja seorang guru olahraga pun bisa bicara tentang kesehatan reproduksi loh. Bisa. Nggak hanya guru olahraga mengajarkan tentang warming up, tentang cooling down gitu ya, tapi dia juga bisa mengedukasi anak-anaknya bahwa, hai nak, ada namanya kesehatan reproduksi juga yang harus teman-teman pelajari. Tidak hanya guru biologi gitu maksudnya Wan. Hanya guru biologi belajar tentang itu. Nah, ke depan ini yang harus kita dorong juga. Kita bersyukur SMP 24 hadir dan sudah bisa go public ya. Sudah bisa masuk RRI lagi. Harapan nanti bisa juga nanti merambah ke media-media anti mainstream lainnya. Nggak menutup kemungkinan kabarnya SMP 24 ada podcast. Ada podcast. Sempat disampaikan Bu Un waktu kita terakhir ketemu ya Bu Un. Why not? Kenapa tidak kita menyampaikan edukasi tentang kependudukan melalui media publikasi yang dipunyai oleh SMP 24 Padang. Sehingga nanti juga menambah subscribernya kan. Akhir nih Kak Rani, menurut kami ada hal unik yang mungkin belum pernah dilakukan oleh sekolah-sekolah. Apa itu? Mendata siswanya yang tinggal dengan siapa. Itu dilakukan oleh SMP 24. Jadi kita bicara kependudukan nih Bu Un. Tapi kita harus punya data nih. Jangan-jangan dari sekian banyak siswa di sekolah kita, tidak semuanya tinggal dengan orang tua. Nah, ketika tidak semua tinggal dengan orang tua, tentu bermacam persoalan muncul di kemudian hari. Seperti mungkin dia tinggal oleh anak broken home, anaknya tinggal sama nenek, sama kakeknya, bahkan mungkin sama walinya. Kalau kita punya data yang memastikan bahwa kependudukan itu ada ya, jadi ini versi kependudukan yang mini lah di SMP 24 Padang. Sehingga ini kita bisa menginventarisir program apa atau kebijakan apa yang menyasar anak-anak yang mungkin tidak tinggal dengan orang tuanya. Dan kalau kemudian hari terjadi permasalahan anak, itu bisa menjadi evaluasi bagi kita, ternyata betul ya, anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya mempunyai persoalan lain di kemudian hari. Salah satunya mungkin dia korban bullying,
atau dia melakukan tindakan bullying, atau mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin menurut kita seperti cabut gitu ya di sekolah gitu, mencari perhatian banyak orang, ya ternyata dia tidak mendapatkan perhatian itu di rumahnya, karena dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah, ke depan mungkin bisa dikembangkan di SMP 24 ini, semoga bisa dicontoh nanti oleh sekolah lain, Kak Rani. Amin, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, nah ini berarti penerapan SSK sendiri di sekolah-sekolah di SMP berarti ini sangat berperan besar. Nah ini Kak Wanda, pertanyaannya seberapa besar nih peran atau pengaruhnya nanti penerapan SSK ini di sekolah-sekolah, dan seberapa berubahnya nanti mungkin ya dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan SSK dan sekolah-sekolah yang mungkin nantinya akan menerapkan SSK juga, atau yang udah dapat juga nih materi-materi dari sekolah SSK yang sekolahnya belum SSK, ini seberapa besar nantinya pengaruhnya gitu, Kak Wanda? Pengaruhnya tentu akan dampaknya kita rasakan 10-15 tahun lagi ya, Kak Rita. Kalau ini berkelanjutan. Jadi memang kuncinya adalah konsistensi, Mbak Rani. Ya, konsistensi, sustainable, berkelanjutan. Artinya apa? Kita bersyukur di SMP 24 kepalanya sekarang ada Bu Un. Nah, pertanyaannya kalau nanti Bu Un itu tidak di SMP 24 lagi, terintegrasi nggak, berkelanjutan juga nggak program itu di SMP 24? Apakah jadi, tongkat estafetnya bergulir gitu ya? Jadi itu tantangan, tidak hanya di sekolah Siaga Kependudukan, Kak Rania, di semua program sebenarnya. Biasanya berganti pimpinan, berganti pula caranya. Nah, yang kita harapkan dengan adanya sekolah Siaga Kependudukan ini, tidak hanya kegiatannya saja yang terdapat dalam program itu, tapi ada di sana mendorong sebuah sistem. Nah, sistem inilah nanti yang akan memastikan program ini berkelanjutan sampai kapanpun, sehingga dampak yang saya katakan tadi 10-15 tahun itu akan terasa. Tapi paling tidak dampak awalnya kita bisa lihat seorang Angel bisa berbicara di hadapan teman-temannya, dan tidak hanya di kelasnya saja, tapi di sekolah yang lain, yang mungkin dia berbeda juga kebiasaan, dia berbeda pula pemahamannya. Tapi itu tantangan yang sama-sama kita lihat, bahwa ketika anak diberikan kesempatan untuk berbicara, ketika anak diberikan kesempatan untuk mengenal dunia secara luas, ternyata dia bisa menjadi agent of change, dia bisa menjadi entrepreneur, dia bisa menjadi contoh juga bagi teman-teman lainnya. Itu yang mungkin kita rasakan sekarang dulu dampaknya, Kak Rani. Saya yakin di zamannya Bapak Ibu dulu, kalau program ini ada, saya yakin luar biasa juga perkembangan pendidikan kita. Tapi kan ini mulai didorong sekarang nih. Bagaimana memposisikan anak itu sebagai subjek di sekolah, tidak lagi sebagai objek pembangunan. Iya, sayangnya di zamannya Kak Wanda belum ada ya, Kak Wanda. Di zamannya saya transisi, Kak. Transisi ya. Oke, sepertinya sama juga dengan zaman saya ya. Oke, saya kembali ke Bu Un nih, Bu Un. Ini tadi Kak Wanda sempat menjelaskan adanya mendata ya, Bu Un, mendata murid-murid atau siswa-siswa yang dia tinggal dengan siapa. Ini kan baru pertama kali ini saya dengar, Bu Un, karena selama saya sekolah dan dengar dari sekolah-sekolah lain juga tidak ada yang seperti ini kan. Ini seperti apa? Kenapa mungkin terpikirkan dengan konsep ini gitu, Bu Un? Apa yang mendorong itu ada gitu? Sebenarnya itu untuk data-data itu kan merupakan kalau di sekolah kita itu tugasnya bimbingan konseling. Nah, jadi Bapak Ibu guru bimbingan konseling itu sudah memiliki data ini sebenarnya. Nah, sudah ada memiliki data ini, sama siapa siswa kita tersebut tinggalnya, apakah sama orang tua kandungnya, atau sama saudaranya, atau sama walinya. Itu kalau data tersebut bisa kita minta pada bagian bimbingan konseling. Dan juga di Dapodik itu data pokok pendidik itu juga sudah ada isiannya sama siapa tinggal. Biasanya untuk siswa yang baru masuk ke sekolah pada saat PPDB ada itu di formulirnya. Nah, sudah ada terdata itu sebenarnya. Sekarang lagi PPDB ya, Bu? Insya Allah belum. Udah sekarang baru tahap pendaftaran. Berarti memang sudah. Berarti koordinasinya cukup ini ya, Bu, cukup intens juga ya, berarti sudah ya. Ada. Jadi nanti itu ke depannya memang insya Allah karena kita udah ditetapkan sebagai sekolah siaga kependudukan, itu otomatis di kurikulum kita sudah ada
dan sudah kita laksanakan dari 2022-2023, 2023-2024 kita tingkatkan lagi. Nah, jadi insya Allah memang data ini harus siswa nanti yang akan melihatnya. Berapa persen temannya yang tinggal sama orang tuanya, berapa persen temannya yang tinggal sama wali. Nah, itu yang akan didiskusikan nanti berkelanjutan dari duta-duta ini dan diinformasikan kepada teman-temannya di kelas-kelas nanti. Nah, dan juga nanti ada juga tugas duta-duta ini nanti mendata apakah ada di antara temannya yang termasuk stunting gitu. Nah, jadi itu nanti ke depannya program kita. Nah, karena kita udah SSK, insya Allah. Insya Allah ya, Bu. Oke, saya ke Pak Gusrial dulu nih. Nah, ini kan Pak Gusrial sudah penerapan SSK di SMP Negeri 24 Padang. Nah, mungkin untuk dampak awalnya selama penyelenggaraan SSK ini di SMP Negeri 24 Padang sejauh ini seperti apa, Pak Gusrial? Iya, Kak Rani. Kalau kita bicara dampak saat ini ya sudah pasti ini menjadi sebuah semuanya pusat perhatian itu. Iya. Ya, karena kita sudah di blow up, ya kan, di blow up lalu kemudian menjadi isu, ya kan, dari dinas kependudukan, dinas pendidikan sampai ke BKKBN. Nah, untuk warga sekolah ini menjadi isu yang sangat kuat untuk SSK ini. Semua kita bincang masalah SSK. Apa-apa kemudian kita diskusi malah SSK. Seperti yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, memang sustain harus ada ini, memang harus keberlanjutan ini. Iya, harus konsisten ya. Apapun bentuk program yang baik itu memang harus ada sustainable-nya, harus ada keberlanjutan. Nah, ini yang kadang-kadang di kita ketika lokomotifnya udah ganti, lalu ganti lagi yang ganti lama lagi, ketinggalan, kan ganti gitu. Kemudi ganti lagi ya, Pak. Jadi harapan kita seperti yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, apapun lah jenis program, siapapun lah leading sektornya yang kemudian semuanya bermuara di sekolah-sekolah, apalagi sekolah tingkat dasar, yang itu merupakan pondasi bagi siswa kita untuk tumbuh dan berkembang, Kak Rani. Nah, mestinya itu selalu berkelanjutan. Jadi harus di backup penuh oleh leading sektornya masing-masing. Kalau kita bicara kependudukan oleh BKKBN, kalau kita bicara masalah adiwiyata itu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan program-program lainnya, nah memang harus ada efek kejut setiap saat mestinya gitu kan. Jangan nanti ketika dilombakan ini baru kita sibuk, ya kan? Ada perlombaan baru kita sibuk, jadi mesti membumi lah. Ya, membumi, dan itu mendarah daging bagi setiap stakeholder yang ada, bagi keluarga besar di SMP Negeri 24 Padang. Kita berharap ini menjadi membumi itu di semua warga. Ini harapan kita, dan saat ini memang dampaknya hari ini karena memang masih panas ya, masih panas, dan kita bincang ini semua. Termasuk kita ke sini kan lagi panas-panasnya nih. Iya, lagi panas-panasnya. Makanya lagi kita bincangkan Pak. Kita bincangkan SSK ini karena memang sudah menjadi isu daerah, bahkan ini isu nasional. Saya kira itu kalau kita bicara dampak. Nah, ke depan sebagaimana disampaikan oleh Kak Wanda tadi, nah, ketika ini oleh para siswa sudah menjadi pengetahuannya, lalu pengetahuan itu tidak hanya tinggal sebagai pengetahuan, tapi ini sudah mendarah pada dirinya, maka seluruh tindakannya itu tentu akan mengarah kepada bagaimana sih kita itu yang siaga kependudukan, ya, stunting itu harus bagaimana, tingkat kecukupan asupannya bagaimana, kira-kira begitu karena ini. Jadi memang tidak bisa tidak bisa sebentar, memang harus berkelanjutan, dan itu memang harus di backup oleh semua, agar visi misi dan tujuannya tersampaikan Pak Gusrial. Baik. Ini sebelum kita lanjutkan lagi ke perbincangan kita, Bu Un, Pak Gusrial dan Angel dan juga Kak Wanda, kita mungkin break dulu nih karena sebentar lagi kita akan kumandangkan azan asar dulu nih, Bu Un dan Pak Gusrial. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak sebelum nantinya kita lanjutkan kembali obrolan kita di sore hari ini terkait dengan penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 24 Padang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro
Bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tentunya kita masih bersama dalam program obrolan sore pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dan kita masih bersama dalam tema kita di sore hari ini, penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 24 Padang. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Semoga amalan yang kita lakukan di sore hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sayang sekali ya pendengar, dan juga ini Bu Un, Pak Gus Rial, Angel, dan juga Kak Wanda, kita berada di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Mungkin boleh sampaikan closing statement atau mungkin poin-poin nih terkait pembahasan kita, atau ada pesan-pesan juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Padang. Saya ke Bu Un dulu, silakan Bu Un. Oke, terima kasih Kak Rani. Nah, jadi alhamdulillahalamin, pada tahun 2023 ini SMP Negeri 24 Padang itu diberi keberkahan. Yang pertama itu tentang UMKM, yang kedua sekarang sekolah siaga kependudukan. Jadi dengan adanya hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih ini Kak Rani kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kemudian kepada DP3AP2KB, kemudian kepada BKKBN Provinsi, kemudian kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 24 Padang ya, yang telah mendukung sekolah siaga kependudukan. Insya Allah dengan adanya sekolah siaga kependudukan di sekolah kami, dan insya Allah bisa kami tularkan juga kepada sekolah-sekolah lain melalui duta-dutanya. Insya Allah anak-anak kita itu nanti di 2045 menjadikan anak-anak kita yang sudah paham betul dengan kependudukan, dan sudah siap untuk menghadapi dan siap untuk menjadi pemimpin hebat yang berkarakter baik di tahun emas 2045. Jadi itu Kak Rani pesannya. Terima kasih Bu Un. Saya ke Pak Gus Rial, silakan. Pak Gus Rial. Terima kasih Kak Rani. Bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan ya, selaku Ketua Program SSK di SMP Negeri 24 Padang. Dan bagi saya ini merupakan satu bagaimana kita mengenalkan selini mungkin kepada siswa isu-isu kependudukan itu, utamanya stunting. Karena memang ini menjadi menjadi penghalang yang begitu berpengaruh bagi tingkat perkembangan anak-anak kita. Jadi dari awal isu-isu kependudukan ini sudah kita sampaikan kepada siswa. Nah ini tentu memberi dampak yang cukup pada waktunya. Dia akan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, dan dia dapat mampu beradaptasi, mampu berkomunikasi dengan baik, dan itu tentu akan meningkatkan harkat hidupnya. Jadi semua pemenuhan dan perlindungan hak-haknya itu dia tahu dengan ini hak saya gimana, kan gitu ya. Dari awal kita sudah ajarkan itu kepada mereka. Semoga saja ke depan akan muncul generasi-generasi muda yang tahan terhadap semua pengaruh-pengaruh buruk dari kemajuan zaman itu. Saya kira itu mungkin Kak Rani sebagai sebagai closing terakhir dari obrolan kita hari ini. Sedini mungkin kita sudah warning, kita sudah berikan semuanya kepada siswa, tinggal bagaimana kemudian mereka mengimplementasikannya di dalam kehidupannya. Itu saja mungkin bagi saya. Baik, Pak Gus Rial. Terima kasih Pak Gus Rial. Saya ke Angel. Angel, ada pesan-pesan juga nggak untuk teman-teman mungkin yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Padang, Angel? Ya, teman-teman semua, termasuk juga dan terkhusus juga untuk teman-teman Angel yang genre teman seumuran sama Angel. Angel berpesan bahwa selalu jaga kesehatan, jaga pergaulan, jangan terlalu bebas, dan juga berencanalah sedini mungkin untuk masa yang akan datang. Seperti yang sekarang SMP, berencana untuk masuk SMA mana, dan menggali bakat dan minat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Angel. Iya, selanjutnya terakhir saya ke Kak Wanda. Kak Wanda, silakan Kak Wanda untuk closing statement, atau ada pesan-pesan untuk pendengar kita di sore hari ini. Silakan Kak Wanda. Bonus demografi itu adalah siklus kependudukan yang nyata
dan akan kita terima nanti di 2045 puncaknya. Tetapi ingat, bonus demografi itu bagaikan buah si malakama Kak Rani. Kalau anak-anak di zaman sekarang tidak kita siapkan untuk menyongsong bonus demografi di 2045, maka 2045 bukan bonus demografi yang kita akan dapatkan, tapi bala demografi. Maka dari itu, salah satu program yang dapat kita dorong menyasar pada satuan pendidikan yang melek dengan isu kependudukan adalah sekolah siaga kependudukan. Mari kita sesuaikan program ini untuk mempersiapkan anak-anak kita yang hebat, cerdas, dan berkarakter memimpin puncak bonus demografi nantinya di 2045. Bapak Ibu yang hari ini menyiapkan mereka, percayalah Bapak Ibu nanti akan dikategorikan sebagai lansia. Lansia di 2045 akan dijamin haknya oleh anak-anak yang hari ini Bapak Ibu lindungi juga. Maka mari semuanya berperan menurut kapasitas dan kewenangan masing-masing. Oke. Baik, terima kasih Kak Wanda atas closing statement-nya di sore hari ini. Dan saya berterima kasih juga nih kepada Bu Uun, Pak Gus Rial, dan Angel, serta Kak Wanda atas waktunya di sore hari ini sudah menyempatkan juga hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Kak Wanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Bu Uun, Pak Gus Rial, dan Angel, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian obrolan sore kita di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis 8 Juni 2023, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dengan tema kita penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 24 Padang. Dengan narasumber kita ada Kak Wanda Laksmana selaku Yayasan Ruang Anak Dunia, ada Pak Gus Rial SPD selaku Ketua SSK SMP Negeri 24 Padang, kemudian ada Bu Hasyuni Harti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Padang, dan Angelerina Pitaloka selaku OSIS SMP Negeri 24 Padang. Semoga pembahasan kita di sore hari ini dapat bermanfaat pendengar, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.